pada hari ini, secara kognitif, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan komponen-komponen listrik secara tepat. Kemudian, kalian mampu menjelaskan fungsi komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Selanjutnya, kalian mampu menjelaskan fungsi komponen listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tujuan pembelajaran secara afektif, kalian mampu mengikuti pembelajaran kali ini dengan cermat dan percaya diri. Kemudian secara psikomotoriknya, kalian mampu mengajukan pertanyaan dan menjawab selama proses pembelajaran ini dengan tepat. Baik, bawa buku semua kan? Bawa, Bu. Nah, buka bukunya halaman 1. Di situ ada teks. Satu orang baca. Sarah, silakan. Nanti temannya mendengarkan ya. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Nah, tadi kan sudah disimak kan temannya baca? Nah, dari bacaan tersebut ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, apa? Kalau udah sampai di rumah, listriknya itu gimana, Bu? Bisa berfungsi? Oke, gimana Bu? Kalau udah sampai di rumah, arus listriknya bisa digunakan. Nah, arus listrik yang sudah diterima di rumah itu kemudian nanti akan disalurkan melalui apa? Melalui rangkaian kabel yang ada di dalam rumah. Nah, rangkaian kabel tersebut kemudian nanti akan digunakan sebagai saklar atau colokan yang nantinya berguna untuk menghubungkan berbagai peralatan elektronik seperti TV, kipas angin, mesin cuci. Nah, itu semuanya nanti bisa digunakan ketika kalian mencolokkan kabelnya ke aliran listrik tersebut. Paham kira? Paham, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai komponen listrik. Ada yang tahu apa itu komponen listrik? Tidak, Bu. Ya. Komponen listrik merupakan hal-hal yang mempelajari tentang alat listrik yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel yang bermuatan
adalah zat atau bahan yang menghantarkan arus listrik. Contohnya kabel. Nih. Ini adalah contoh kabel. Pernah lihat kabel? Pernah. Ibu bawakan contoh sampelnya. Ini adalah kabel. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan arus listrik. Yang ketiga ada alat listrik. Alat listrik adalah segala sesuatu yang mengoperasikannya memerlukan energi listrik. Contoh dari alat listrik adalah lampu. Ini lampu. Ini bawa lampu. Kalian juga bisa lihat di kelas kalian ada lampu. Ini merupakan alat listrik. Nah, jadi ketika kalian menggunakan lampu, kalian perlu mencolokkannya atau kalian menghidupkan saklarnya, maka lampu akan hidup. Nah, yang keempat ada saklar. Saklar adalah alat untuk menghubung atau memutus aliran listrik. Nih. Ini ada tombol turn off, ada tombol turn on. Ketika kalian menekan ini, lampu akan hidup, dan kalian tekan ini akan mati. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang komponen listrik. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik merupakan hubungan antara komponen listrik yang dialiri oleh arus listrik dalam kondisi rangkaian yang tertutup. Nah, rangkaian listrik ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada seri, yang kedua ada paralel. Pengertian dari rangkaian seri ini merupakan rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewati arus. Nah, sedangkan paralel merupakan rangkaian listrik yang terdiri dari lebih satu jalur untuk melewati arus. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh dari rangkaian seri dan paralel. Bisa kalian lihat? Bisa. Nih, ini merupakan contoh rangkaian seri. Yang di atas ini rangkaian seri, yang di bawah rangkaian paralel. Kalian bisa lihat ini arusnya satu, sedangkan kalau paralel lebih dari satu jalur untuk melewati arus. Bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Bisa. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan komponen listrik dan rangkaian listrik. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu mencari fungsi komponen listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan komponen listrik itu ada 4, ada sumber listrik, ada konduktor listrik, ada alat listrik, dan saklar. Contohnya juga masing-masing ada lampu, ada kabel, ada baterai, dan ada saklar. Nah, kalian cari fungsi lampu untuk kehidupan sehari-hari apa? Kemudian contoh dari baterai untuk kehidupan sehari-hari apa? Contoh kabel dan contoh saklar. Nah, itu kalian cari fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Nah, Ibu minta satu orang untuk presentasi di depan. Siapa mau? Yana, Bu. Oke, silakan Yana maju. Komponen baterai